kalau mau ketemu saya silakan, tapi saya tidak berani jawab waktunya. Saya juga anak buah, kalau saya disuruh saya harus belok. Nah, kalau saya sembarangan, kalau ada silakan. Saya nggak akan membedakan bapak siapa enggak. Silakan datang kantor kalau mungkin saya ada ya kalau saya. Jadi saya itu teman-teman semuanya, bapak ibu semuanya. Jadi kami berharap keterlibatan semuanya dalam hal peningkatan keselamatan dalam rangka mengurangi kecelakaan di jalan, mudah-mudahan tercapai yang kita harapkan. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, kami buka rapat pembentukan komunitas masyarakat kesadaran keselamatan lintas KMSK tahun 2003 tahun 2002 sedangkan buka. Terima kasih. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kajian selanjutnya, materi yang akan dibantu oleh moderator, saya sambut membaca permohonan segala serta wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu semua, sambil mencicip snack kami persilahkan Ibu seadanya. Bagi yang mau pesan kopi, kalau Bapak-bapak suka kopi, kalau tidak kopi katanya ngantuk, silahkan Pak, pesan aja ke panitia. Cuma kalau mau ngebul ngerokok, mohon izin, ini ruangan AC di luar aja kopi ngerokoknya. Kalau kopi boleh dibawa di dalam Pak, silahkan. Baik, semangat Bapak Ibu semuanya. Sekali lagi kami dari Dinas Perhubungan Provinsi Banten ingin menyampaikan terima kasih yang sebanyak-banyaknya. Mohon maaf karena aktivitas keseharian bapak-bapak terganggu mungkin demi memenuhi undangan Dinas Perhubungan Provinsi Banten. Ini untuk wilayah Kabupaten Serang, Dinas Perhubungan Kabupaten Serang ada nggak ya? Alhamdulillah, terima kasih Pak. Kalau mungkin wilayah Kabupaten Serang nanti sebagai pembinanya itu adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Serang. Kalau masuk wilayah Kota Serang, nanti pembina komunitasnya adalah Disub Kota Serang dan polsek setempat. Kalau mungkin SDMI Nurul Falah, Polsek Petir sebagai pembinanya, alhamdulillah dari Polsek Petir ada Pak ya? Alhamdulillah, terima kasih Pak. Kalau dari SD Pabuaran, Polsek Pabuaran, mohon izin terima kasih Pak sudah hadir. Dari Polsek adalah dari pihak kepolisian sebagai pembina komunitas nanti ke depannya Pak. Terus dari SD Ujur, Polsek Serang, dari Polsek Serang ada ya? Oh ada, terima kasih Pak. Dan pembinanya juga Dinas Perhubungan Kota Serang. Baik Bapak Ibu semua, sekali lagi kami menyampaikan terima kasih yang mungkin keseharian Bapak Ibu hari ini yang biasa mengajar di sekolahnya mungkin terganggu. Ini hari ini kita menerima materi dari Jasa Raja dan Dirlantas Polda Banten. Ya, dan tokoh masyarakat juga kami sampaikan terima kasih atas keseharian semuanya, menyampaikan terima kasih atas keseharian semuanya di sini. Baik Bapak Ibu semua, mungkin 2 atau 3 jam ke depan pada hari ini kita menerima materi dari Jasa Raja dan Dirlantas Polda Banten. Ini Jasa Raja sudah standby dari pagi Pak, alhamdulillah semangat kerjasama Dinas Perhubungan dengan Jasa Raja. Memang dari tahun ke tahun Pak, alhamdulillah dari sejak saya ditugaskan di seksi keselamatan dari tahun 2009, dari 2009 alhamdulillah selalu aktif Jasa Raja. Dan memang keselamatan tidak lepas dari Jasa Raja. Baik Bapak Ibu, tidak lama-lama mungkin 30 menit ke depan ya kita akan menerima materi Jasa Raja. Terus nanti akan ada sesi tanya jawab. Kami persilakan kepada Bapak Ibu apa yang terkait dengan Jasa Raja, silakan nanti kita ada diskusi. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang terhormat Pak Kabid Antis, Pak Kasih, para hadirin semua. Sebelum memberikan materi, perkenalkan
dulu. Nama saya M. Himawan. Pokok materi apa itu jasa raja? Mungkin bapak-bapak, ibu-ibu sekalian udah tahu lah selentingan apa itu jasa raja. Apalagi bapak-bapak, ibu-ibu yang keluarga atau tetangga atau lingkungannya pernah mengalami kecelakaan. Ya, lanjut. Jasa raja merupakan badan usaha milik negara yang diberi amanah oleh pemerintah untuk melaksanakan Undang-Undang Nomor 33 dan 34 Tahun 1964. Tugas pokok dari jasa raja tadi tugas pokoknya memberikan santunan kepada masyarakat yang mengalami kecelakaan lalu lintas sesuai dengan ketentuan program dana pertanggungjawaban wajib kecelakaan penumpang umum dan program dana kecelakaan lalu lintas. Ya, lanjut. Jadi tugas pokok jasa raja adalah program pelindungan terhadap penumpang angkutan umum. Jadi seluruh penumpang angkutan umum yang sah. Jadi di sini yang sah. Jadi untuk seluruh penumpang angkutan umum yang sah, baik darat, laut, udara, secara otomatis pada saat penumpang tersebut membeli tiket itu sudah masuk dalam jaminan jasa raja. Seluruh penumpang angkutan itu yang mengalami kecelakaan baik kereta api, bus, kapal laut, pesawat udara itu masuk dalam jaminan jasa raja. Dan ada yang santunan ganda. Jadi setiap masyarakat yang menaiki kendaraan bus atau kendaraan bus, misalnya kalau dari Banten ke Lampung atau dari Jakarta ke Lampung, masyarakat naik bus, nyebrang naik kapal laut, tiba-tiba tiket kapal feri. Jadi pada saat terjadi kecelakaan kapal laut itu akan mendapatkan jaminan ganda dari jasa raja. Ya, lanjut. Nah, tugas pokok yang kedua adalah program pelindungan tanggung jawab kepada pihak ketiga yang berada di luar kendaraan yang menimbulkan kecelakaan. Kalau yang pertama itu kita membayar tiket untuk diri kita. Kalau yang kedua kita membayar sumbangan wajib pada saat kita membayar pajak kendaraan. Itu sudah include jasa raja, tapi bukan untuk diri kita, untuk pihak orang lain. Jadi kita bawa kendaraan motor, tiba-tiba kita nabrak pejalan kaki. Yang mendapatkan santunan itu adalah pejalan kaki, bukan pengendara motornya. Karena pada saat kita membayar, kalau bahasa awamnya, ini saya bayar sumbangan jasa raja. Apabila kendaraan yang saya bawa atau kendaraan ini menabrak orang, tolong berikan biaya perawatan atau santunan kepada korban tersebut. Nah. Baik, Bapak Ibu semuanya, itu materi dari jasa raja. Barangkali ada yang mau ditanyakan, kita diskusi aja tentang asuransi yang disampaikan oleh jasa raja. Kami persilahkan disebutkan nama dari mana Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya Gema, perwakilan dari MI Wonopala Rumah Putri. Yang saya ingin tanyakan ada banyak sebenarnya Pak. Takut bagian yang lainnya. Yang pertama terkait kecelakaan tunggal. Saya mendengar bahwa kecelakaan tunggal itu tidak di cover bahasa kita ya.
tidak di cover oleh jasa raja, padahal kecelakaan tunggal itu disebabkan oleh rusaknya jalan. Rusak jalan, bahasa kasarnya kita sudah banyak baca juga, karena rusak jalan dan kita karena kecelakaan. Karena jalan tersebut akhirnya jatuh dan sampai mengalami luka-luka yang cukup parah. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, ada teman saya kecelakaan itu tahun, kalau tidak salah tahun 2016 atau 2017. Selama 1 tahun itu dia mengalami 2 kecelakaan. Yang pertama di bulan Februari, dia sudah mendapatkan cover dari jasa raja, tetapi pas di akhir tahun dia mengalami kecelakaan juga, tetapi tidak di cover. Katanya sudah di cover tahun itu. Nah, apakah benar informasinya seperti itu? Karena yang kita tahu adalah yang namanya kecelakaan kita tidak pernah tahu, musibah kita tidak pernah tahu. Nah, mungkin cukup dua saja pertanyaan dari saya. Yang pertama terkait kecelakaan tunggal, kenapa tidak di cover? Karena kan kecelakaan ini bukan disebabkan oleh dia sendiri yang menjatuhkan, tapi karena ada rusaknya jalan. Yang kedua adalah kenapa, apakah benar dalam 1 tahun itu hanya di cover 1 kejadian saja? Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya lanjut jawabnya, saya coba jawab. Nanti kalau memang ada yang kurang pas, nanti teman saya tinggal menambahkan. Terkait dengan angka tunggal, sebenarnya kalau jasa raja ini kan diberikan kewenangan, diberikan tugas. Artinya kalau kita sebenarnya semua kecelakaan yang pengennya kita bayar. Cuma karena memang amanah dari undang-undang di pasal 13 itu langkah tunggal, percobaan bunuh diri itu tidak dijamin oleh jasa raja karena kelalaian. Artinya kalau jasa raja sendiri sih pengennya kalau bisa dibayar semua namanya kecelakaan kan. Cuma karena diberikan amanah untuk melaksanakan undang-undang dan di undang-undang tersebut menyatakan bahwa yang namanya langkah tunggal tidak dijamin oleh tidak dijamin oleh jasa raja. Kalau kita sendiri pengennya kita bayar, biar kita nggak pusing kan. Iya. Cuma kalau kita mau bayar, artinya kita melanggar undang-undang. Contohnya gini Pak, ini tahun 2022 ini baru selesai Pak. Kecelakaan tabrakan 2 kendaraan itu di undang-undang yang salah tidak dibayar. Cuma di tahun 1990 kalau nggak salah itu Pak, itu ada jasa raja dipanggil oleh dewan agar tabrakan 2 kendaraan baik salah baik benar itu dibayar, kita bayar. Cuma di tahun 2022 di Bangka Belitung jasa raja dituntut oleh kejaksaan bahwa jasa raja merugikan negara 13 triliun karena kecelakaan tersebut harusnya nggak dibayar, yang salah. Kenapa ini dibayar? Tapi akhirnya selesai dan ini akan dibuat aturan hukum. Terakhir itu kemarin konsultasi dengan Jampitsus untuk melegalkan yang kecelakaan 2 kendaraan. Kita yang punya niat baik aja, yang tabrakan 2 kendaraan, itu masih kita dituntut. Yang kedua, kecelakaan Januari, Desember kecelakaan lagi.
itu dibayar semua Pak. Jadi kebetulan 2016 kebetulan saya belum ada di sini dan saya yakin harus dibayar Pak, karena itu menjadi haknya. Nggak ada tahun ini udah kecelakaan, kemarin kecelakaan lagi tidak, hari ini kecelakaan, sehat, Silakan. motor kecelakaan lagi, santuni lagi Pak. Bila perlu dia bulan. Karena jasa raja diberikan amanah untuk melaksanakan undang-undang itu Pak, mengembalikan korban kecelakaan masuk rumah sakit, bagaimana korban tersebut kembali kepada keadaan semula. Jadi hari ini kecelakaan, minggu depan pulang, 2 minggu lagi bawa motor, kecelakaan lagi, ya tetap menjadi jaminan Pak. Karena itu tugas jasa raja yang diberikan amanah oleh pemerintah. Itu sudah berapa lama ya Pak? Dari berdirinya jasa raja Pak. Dari berdirinya jasa raja. Jadi kecelakaan hari ini, 2 minggu kecelakaan lagi, tetap Pak. Mungkin itu Pak. Kalau ada tambahan dari Paris. Saya Haris Bekti, selaku Kasubag Gubernur Wajib. Ya tadi sudah benar yang disampaikan oleh Pak Imawan untuk terkait akad tunggal tidak dijamin karena itu adalah aturannya. Namun berbeda dengan apabila akad tunggal di bus, ya contoh yang kejadian di bus Guci yang di Tegal, itu penumpang bus di mana busnya itu terprosok masuk ke jurang, ya. Nah itu para penumpangnya terjamin biaya rawatannya oleh jasa raja. Karena apa? Karena tadi penumpang di dalam bus ini membeli tiket, ya, sebagaimana di Undang-Undang Nomor 33 dapat jaminan perlindungan kecelakaan oleh negara. Nah, di situ jasa raja hadir untuk melindungi, memberikan jaminan biaya perawatan, dan apabila korbannya meninggal dunia, maka pihak ahli waris korban-korbannya diberikan santunan sebesar 50 juta rupiah. Seperti itu. Oke, mungkin yang saya sampaikan. Terima kasih. Saya kembali ke MC. Baik, terima kasih. Itu Pak Firman mungkin ya penyampaian dari saja kecelakaan tunggalnya, apalagi kecelakaan tunggal yang di sepeda motor mungkin ya yang tidak dapat santunan. Iya. Tapi kecelakaan tunggal Bisma tetap Iya. dapat untuk Karena keluarga. ada undang-undang 33 dan 34. Iya. Terus silakan bagi yang mau bertanya, silakan apa? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari SD Junior, Komite SD Junior. Alhamdulillah tadi saya sampaikan paparan dari jasa raja. Namun saya sedikit akan bertanya tentang santunan tadi Pak ya. Tadi saya sampaikan santunan tunggal dan santunan untuk orang lain. Undang-undang tadi nomor 33 dan 34 untuk pribadi dan untuk orang lain. Yang ingin saya tanyakan, kalau umpamanya kecelakaan tunggal, maaf, kita di jalan raya, itu jelas akan diganti oleh jasa raja. Tapi kalau kecelakaan tunggal di luar jalan raya, bagaimana? Itu yang saya tanyakan. Kemudian juga motor atau kendaraan yang dipakai itu yang digunakan tersebut, apakah surat mati atau hidup, apakah yang surat mati bisa di jasa raja membayar atau tidak? Itu yang pokoknya motornya mati atau mobilnya mati, kecelakaan tunggal kita jalan, dibayarkan oleh jasa raja itu. Kemudian yang ketiga, kami di sekolah barangkali kan banyak anak-anak yang menyeberang jalan, ya apalagi di SD Junior itu sangat rawan sekali Pak. Dengan adanya seperti ini, walaupun kami belum, mohon maaf barangkali belum ada masuk ke jasa raja, kira-kira seandainya ada anak SD yang bawa sepeda tadi yang katakan metik, karena banyak metik ya,
ada yang kecelakaan. Nah, kami bisa ngajukan nggak ke jasa raja? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi yang namanya kecelakaan Pak, sepanjang dia kecelakaan kendaraan bermotor, baik di jalan raya, di luar jalan raya, sepanjang dia memenuhi kriteria itu dijamin Pak. Ini pernah kecelakaan, orang tuanya bawa mobil di garasi rumah ini Pak. Orang tuanya bawa mobil mundur, nggak ngeliat ya Pak, di belakang ini ada anaknya. Tapi memang yang menanganinya bukan dari lantas, dari reskrim. Jadi syarat santunan jasa raja adalah laporan polisi. Jadi laporan polisi nggak mesti harus dari lantas, tapi kalau kasus seperti itu dari reskrim atau lintasan sebidang itu dari Polsuska, dari Sabandar. Nah, jadi sepanjang dia ditabrak oleh kendaraan bermotor atau dia pengendara sepeda bermotor, itu dijamin Pak. Itu yang pertama. Yang kedua, apabila kendaraan tersebut mati pajak, artinya dia udah pernah bayar pajak Pak ya. Nah, ini seperti yang saya sampaikan tadi adalah tugas pokok jasa raja menyantuni dan menghimpun. Jadi bagaimana jasa raja akan menyantuni kalau dia nggak ada anggaran menghimpunnya? Jadi walaupun secara undang-undang karena memang jasa raja adalah asuransi sosial, dia tetap mendapatkan haknya walaupun kendaraan tersebut mati pajak. Sepanjang dia kecelakaan Pak, dan sepanjang dia pernah bayar pajak, artinya kendaraan tersebut terdaftar, bukan kendaraan bodong. Dan kita itu yang namanya hak dan kewajiban. Kita jangan sampai menuntut haknya tapi kewajibannya enggak. Kalau kita tetap, walaupun dia mati pajak, tetap kalau dia mengalami kecelakaan tetap kita santuni. Kecuali motor bodong. Karena kalau motor bodong melegalkan yang tidak legal Pak. Iya. Jangan sampai kita salah Pak. Melegalkan yang tidak legal. Yang ketiga, nah, sepeda listrik. Sepeda listrik sama yang sepeda motor Pak ya. Kalau dia mengalami kecelakaannya tergantung Pak, kecelakaan apa Pak. Kalau dia jatuh sendiri enggak Pak, karena dia bukan masuk kategori kendaraan bermotor. Kalau dia terserempet kendaraan bermotor, baik roda 2, roda 4 atau lebih, itu mendapatkan santunan Pak, berhak mendapatkan santunan. Mungkin itu Pak. Terima kasih sebetulnya Pak, saya banyak pertanyaan tapi karena waktunya satu saja. Gini Pak, tadi sudah dipaparkan tentang kebesaran besar daripada santunan dari jasa raja. Yang saya pertanyakan satu aja Pak, sebenarnya ini kenapa terjadi perbedaan yang sangat jauh antara kecelakaan di darat dan di udara? Kemarin saya lihat ada orang Banten ini yang kena musibah layan itu Pak. Itu setelah dapat jasa raja itu sampai ke rumah, bikin rumah bagus sekali Pak. Jadi yang meninggal masuk kuburan, yang ahli warisnya itu bergoyang-goyang itu Pak. Nah, ini mohon keterangannya Pak, ini terlalu jauh Pak antara langit dan bumi Pak. Kami bilang di Pak Sumur. Kalau yang ada 50 juta, yang di atas itu sampai yang atas 1,2 itu Pak. Ini kan terlalu enorm sekali Pak. Apa yang dilakukan dan apa undang-undangnya? Kenapa terlalu jauh perbedaannya? Itu saja Pak. Terima kasih. Jasa raja adalah perlindungan dasar Pak.
Jadi tidak ada membedakan yang namanya kecelakaan darat, laut, udara itu sama Pak. Dasarnya semuanya 50 juta Pak. Dia kecelakaan pesawat meninggal 50, darat 50, udara 50. Yang kecelakaan pesawat itu yang dapat 1,2 M itu Bang, dia masuk asuransi luar. Jadi pada saat masyarakat membayar tiket pesawat itu sudah ada namanya asuransi penumpang Bang. Bukan asuransi jasa raja Bang. Asuransi umum. Kalau jasa raja adalah pelindungan dasar. Jadi sama Pak. Semuanya sama 50 juta. Jadi kalau kita ada asuransi di luar itu bisa Pak. Kita kayak asuransi nggak perlu saya sebutkan namanya, asuransi ABCD, tapi di luar asuransi dasar yang dilindungi, yang diwajibkan oleh pemerintah. Mungkin itu sih Pak. Kalau jasa raja semuanya sama Pak. Kalau namanya meninggal dunia, darat, laut, udara, sungai itu semuanya sama 50 juta karena sudah diatur oleh Peraturan Menteri Keuangan nomor 15 dan 16 tahun 2017. Mungkin itu Pak. Baik, kesempatan satu lagi aja ya Pak ya. Ini ada satu lagi ya. Terkait penanganan yang dilakukan oleh jasa raja, yang ingin saya tanyakan, kalau tadi kan bahwa kendaraan itu bodong atau suratnya mati. Nah, yang ingin saya tanyakan, jika pada saat terjadi laka lantas itu ternyata korban si pengemudinya kabur Pak, malah tabrak lari. Sedangkan kan harus ada bukti fisik maupun laporan ke pihak kepolisian. Nah, apakah itu bisa di-cover oleh pihak jasa raja atau tidak? Seperti itu. Izin, menurut undang-undang, kecelakaan yang dijamin oleh jasa raja adalah baik itu tabrak lari, tabrakan dua kendaraannya, tabrak lari itu menjadi dijamin oleh jasa raja Pak. Tapi dasar kita adalah laporan polisi. Kalau di laporan polisi menyatakan bahwa si A meninggal akibat tabrak lari, kita lakukan survei bersama dan menyebutkan bahwa benar korban tersebut tabrak lari, dijamin Pak. Jadi kita dasarnya memberikan santunan adalah laporan polisi. Jadi diupayakan setiap korban kecelakaan segera laporkan pihak kepolisian, karena kita nggak tahu korban tersebut butuh biaya perawatan sampai dengan berapa lama, besaran biayanya, dan kedepannya kita nggak tahu. Kalau tidak ada laporan dari pihak kepolisian, kita nggak ada dasar, karena syaratnya untuk mengurus santunan jasa raja adalah laporan dari pihak kepolisian. Nah, bayar pajak nggak tuh kata Pak Samsul? Ya, sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas jalan. Dia bayar pajak nggak? Kalau dia tidak bayar pajak, dia tidak ada dasar finansial. Makanya harus bayar pajak. Ya, turun ke kamu aja. Kalau pengen ada dasar finansial, tapi yang dapat pengambilannya kan seperti apa? Ya, jadi gini, kita
Bila mana dia membayar pajak, dibuktikan dengan di STNK itu tertera pajaknya, begitu dia terjadi desanya bisa diselesaikan. Jadi kalau dia nggak bayar pajak, umpamanya motornya 10 tahun nggak bayar, kecelakaan bingung dari mana membayarnya. Kita berikan rekomendasi dari kepolisian. Makanya harus ada laporan polisi dari kepolisian untuk menerangkan bahwa ini wajib pajak atau tidak. Makanya harus wajib pajak. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Sepertinya seru sekali ini materi jasa harja. Sebab kaitannya dengan santunan. Jadi bukan memisahkan ya. Yang harus memperhatikan kita. Nanti kita bisa lewat WhatsApp sekarang Bapak Ibu kalau mau bertanya minimal begini. Ketika ada tetangga kita atau saudara kita atau melihat kita kecelakaan di jalan, kita bisa langsung lapor ke jasa harja bahwa tetangga kita atau siapa kita di jalan melihat kecelakaan agar segera ditolong oleh jasa harja, dibantu oleh jasa harja. Minimal seperti itu. Jangan melibatkan terhadap diri kita atau keluarga kita. Mungkin itu Bapak Ibu. Selanjutnya narasumber kita. Baik, terima kasih. Kita tepuk tangan untuk jasa harja. Narasumber kita sudah hadir dari Polda Banten dan dari Dinas Perhubungan. Mohon izin Bapak dari mana dulu ini? Baik, Bapak Ibu, 30 menit ke depan kita akan menerima materi dari Dinas Perhubungan Provinsi Banten. Yang dalam hal ini akan disampaikan oleh Kepala Bidang Lalu Lintas Dinas Perhubungan Provinsi Banten, Bapak Dispo Syari Ilyas. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini kan ada dari masing-masing SD ya, SD Ujung, SD Kebuaran. Dalam satu lingkungan, minimal satu lingkungan dulu kita bentuk komunitas masyarakat sadar keselamatan. Di sini juga kita akan bisa kita sharing ya, sharing dari bapak-bapak ibu semuanya, berbagi pengalaman dan pengetahuan tentang prinsip-prinsip keselamatan di jalan. Nah, ini data kecelakaan tadi sudah dari jalan saja. Karakteristik di Indonesia, tiap suku memiliki sifat khas masing-masing. Sifat khas tersebut terbawa dalam kebiasaan berlalu lintas. Di Banten, ciri khas watak keras. Kadang suka terbawa kesalip sama orang, nggak mau mikir, saya jawara. Kata aja terlalu lintas, kayak jawara ngomongin yang salip, kayak gitu. Beda kalau di Bandung kalau Mas Monggo, Mas Arif Monggo. Kalau kita jalan lampu merah, belok kiri langsung. Dia berhenti di depan sebelah kiri, tutup yang belok kiri. Saya jawab, baik. Nah itu kita harus mengingatkan hal seperti itu. Jadi kadang khas dari masing-masing daerah itu terbawa dalam kebiasaan berlalu lintas. Tiap lokasi memiliki karakteristik jalan masing-masing. Kebanyakan di kita daerah perbukitan, Jabtur, makanya kami prioritaskan dari Perhubungan berbanyak rambu, masalah rambu untuk sedikit mengingatkan pengguna jalan kalau di sana ada tanjakan, ada turunan. Karena karakteristik jalan di kita itu beriku-iku ada tanjak, tanjakannya curang turun. Sebagian negara berkembang yang bisa banyak merehabilitasi jalan dan kadang tidak dibagi kesiapan mental. Contoh di Kalimantan,
di kita memang masih banyak jalan yang masih sempit, kemudian dengan berkembangnya zaman, dengan berkembangnya pembangunan di daerah Provinsi Banten, ini masih banyak jalan yang lebaran. Saya lihat jalan Palka itu dari mau ke arah ke Cinangka itu kan banyak pelebaran jalan, jadi ada yang sudah dilebarkan, ada yang masih sempit, masih kecil. Jadi kadang di situ juga sangat rawan untuk kecelakaan, karena yang sebelumnya mereka lebar tiba-tiba mengucur. Jadi apa yang dapat dilakukan untuk mengurangi kecelakaan? Peningkatan keselamatan melalui 5 pilar. 5 pilar itu yaitu peningkatan manajemen keselamatan, kemudian meningkatkan jalan yang berkeselamatan, meningkatkan perilaku pengguna jalan berkeselamatan, kemudian meningkatkan kendaraannya yang berkeselamatan, dan peningkatan perawatan atau pasca laka. Kemudian yang kedua, peningkatan melalui penegakan disiplin. Apa kita dari penegak hukum suka ada penegakan disiplin atau penertiban? Ini juga salah satu cara atau untuk lebih meningkatkan disiplinan dari pengguna jalan. Kemudian edukasi dan kampanye. Edukasi dan kampanye ini salah satunya ini. Jadi kita melaksanakan edukasi. Cara pemberdayaan dan kampanye harus dilakukan oleh semua pihak, baik pemerintah, dunia usaha maupun dari bapak-bapak ibu semua. Kemudian pemberdayaan masyarakat ini disebut sebagai kelompok. Siapa yang disebut kelompok? Ini bapak-bapak semuanya. Kelompok dari kelompok masyarakat. Lanjut. Pembentukan komunitas masyarakat sadar keselamatan ini bisa kita bentuk berdasarkan titik lokasi. Titik lokasi itu bisa di sekolah, makanya ini kita undang dari sekolah lihat sebelum dari masyarakat. Bisa dari sekolah, bisa dari daerah rawan kecelakaan, kemudian bisa dari pas kalau ada pembangunan jalan baru atau rehabilitasi jalan. Kemudian yang kedua berdasarkan kelompok masyarakat tertentu, para ibu, kemudian para wisatawan, para pengusaha, para pemuda. Yang paling penting saya pikir dari para ibu-ibu ini, saya paling takut kalau berkendara di depan ada ibu-ibu, saya paling takut. Saya bilang itu predator. Maaf itu. Lampu sen kiri ke kanan. Sen ke kanan, belok ke kiri. Maksudnya apa? Persilakan mangga. Padahal paling takut kalau ngomong ke ibu-ibu. Lanjut. Ini klasifikasi masyarakat. Pertama, tidak sadar dan tidak peduli. Ini yang paling parah. Tidak sadar dan tidak peduli. Kemudian sadar tapi tidak peduli, sama aja bohong ya. Yang paling bagus ya kita harus sadar dan peduli. Sadar dengan keselamatan dan peduli terhadap keselamatan orang lain, keselamatan diri kita sendiri. Lanjut. Mengapa kita harus membentuk KMSK? Pembentukan komunitas berupa KMSK adalah paradigma baru dalam pemberdayaan masyarakat. Kemudian salah satu cara yang paling sederhana
dan efektif dan efisien untuk meningkatkan kesadaran berkeselamatan. Apa? Bapak-bapak dan ibu-ibu lebih dekat ke masyarakat, lebih mudah mensosialisasikan daripada kami. Nah, akan jauh bahwa ibu kan ada di lingkungan itu, jadi lebih mudah dan lebih efisien. Kemudian masyarakat lebih paham apa yang terjadi di sekitarnya, baik masalah transportasi maupun kebiasaan di lingkungan tersebut. Bapak Ibu lebih paham tentang di lingkungannya itu sendiri. Kemudian juga sebagai organisasi yang independen, KMSK akan lebih mudah berkomunikasi dengan pemangku kepentingan. Jadi dengan dibentuknya komunitas, Bapak dengan masuknya komunitas, Bapak bisa mewakili dari masyarakat, mewakili daerah itu sendiri untuk memberikan aspirasi atau masukan ke pemerintah, ke pemangku kepentingan, ke dinas untuk buat usulan apa yang harus dilaksanakan di sana. Lanjut. Tapi masih bangsa kita di Banten tidak mau pakai helm. Akhirnya apa? Kita diberikan kewenangan untuk memberikan tilang manual, tapi tidak semua polisi memberikan, kalau bisa menilang sudah yang sudah sertifikasi. Terus apa tindakan saya? Apabila saya menemukan pelanggaran, gampang, saya fotoin aja, jeblek, saya kirim ke RTMC, selesai, datang surat cintanya. Nah, kemudian saya punya teori lagi satu, kenapa masyarakat ini masih tidak mau pakai helm? Saya ada mobil patroli, saya pakai megapun saya teriak-teriakin, Bapak Ibu inilah orang, bukan orang Serang. Kalau orang Serang patuh datang kepada agama dan kiai dan petugas. Yang di depan saya bukan orang Serang. Kita lihat tidak pakai helm, saya permalukan itu. Selama di depan saya permalukan. Tapi saya foto dulu sebelumnya. Saya foto, saya kirim ke RT. Ya, dia surat cintanya masuk. Jadi saya hantam terus sampai merah mukanya. Sudah nggak pakai helm, bonceng 3 lagi, saya bilang ini bukan orang Serang. Kita wajib pertanyakan orang ini, pastinya orang luar Serang. Orang Serang nggak seperti ini. Akhirnya apa? Terjadilah saya buat permalu. Jadi jangan sempat Bapak Ibu di depan saya permalukan. Itulah caranya untuk menurunkan pelanggaran itu, dipermalukan saya. Jadi armada saya, unit lalu lintas saya pasang segabut sekenceng-kenceng. Ya. Kalau ada ibu-ibu, ibu-ibu ini bukan orang Serang. Gitu. Seperti itu. Nah, dengan seperti itu, alhamdulillah untuk memakai helmnya ada daripada dipermalukan. Tapi dipoto dulu ya. Oke, saya lanjut lagi. Nah, satu lagi, selalu spion ini dilepas waktu Serang. Saya nggak tahu. Kalau belok tangannya nih, yang satu pegang ini, yang satu ini. Kalau belok kiri aman, kalau belok kanan dia lepas gas. Ya. Oh, ini dia kan. Jadi komunikasi dengan sesama, memulai jalan kaki, menyeberang jalan, anak-anak, pengemudi, binatang. Ini kalau ketemu di jalan Pak, diprioritaskan, jangan ditabrak menyana kita ini, ya. Ini komunikasi ya. Jadi lagi. Pandangan yang berhalang karena keterbatasan kaca spion. Kalau kita nggak punya kaca spion seperti itu, ya, pandangan kita nggak bisa tengok kanan ke kiri, ya. Dengan adanya kaca spion kita bisa tengok ke sini, yang di depan bisa tengok belakang. Itu gunanya. Jadi kalau Bapak Ibu bawa motor, matanya 10 mana? 2 nih, 1 di kanan, 1 di kiri, 2 kan? 2 di atas, 4. Ya, 2 di depan. Nah, 2 lagi di bawah, 8. 2 lagi mana? Belakang. Jadi 10. Makanya kalau bawa mobil nggak bisa diam supirnya.
Memang begitu. Kalau dia diam selesai sudah. Makanya Bapak Ibu kalau lagi bawa mobil jangan diajak ngobrol suaminya atau istrinya, anaknya. Selesai sudah. Jadi dia depan, kanan, kiri, belakang, kaki dia main semua.